Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilhamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik bima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi haqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Anak-anakku yang dicintai Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang mulia, yang agung, penuh kasih sayang, dan masih banyak keistimewaan yang ada dalam diri beliau. Ada satu syair yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang menyebutkan beberapa keistimewaan yang dimiliki Rasulullah. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada jamani. Nabi tarangim penjima mutlak salawasna zaman. Tarangaup kanjeng Nabi dina sapanjangna zaman. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Sasato antara lumpat di payunan kanjeng Nabi. Sareng laler tara entrep disalira kanjeng Nabi. Bihol fihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asra baulin minhu fi alini. Tifayunan tipeng teren sami bae katingalna. Cai kahampangan Nabi tara katingal tilasna. Wa qalbuhu lam yanam wal aina qad na'asat wala yuradilluhu bi syamsi dufatoni. Manah Nabi tara kulam tapi socana sok sare. Teka tinggal kalang kang aku sorotku panon poe. Katfahu qad alatan kauman ida jalasu. Ingdal wiladati sib yadadi muhtatani. Nalika calika kaum pundak Nabi sok ngunggulan. Nalika lahir jeung Nabi parantos kenging nyepitan. Hadihil khosoi sufahfad hatakun aminan. Min syari nari wa surroki wa min mihani. Ieu hasiyah apalkeun tangtu anjeun teh salamet. Tina kahuruan sareng cocobaan anu jahat. Anak-anakku yang dicintai Allah, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai imam dalam kehidupan. Imam dalam pengertian yang lebih luas bukan hanya sebagai pemimpin dalam sholat, tetapi juga sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan. Kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam segala hal yang kita lakukan. Yang pertama,
menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik dalam akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya contoh dalam hal akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Nah, akhlak Rasulullah SAW adalah cermin ajaran Islam yang sempurna. Beliau dikenal dengan sifat jujur, amanah, sabar, pemaaf, rendah hati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seharusnya menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Dengan berakhlak seperti Rasulullah, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi, melainkan juga kebahagiaan akhirat. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai imam dalam ibadah. Nah, salah satu cara menjadikan Rasulullah sebagai imam dalam ibadah adalah dengan mengikuti cara beliau dalam beribadah. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana mendirikan sholat dengan khusyuk, berdoa dengan penuh tawakal, serta membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai imam dalam sosial dan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi teladan yang luar biasa dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dalam berinteraksi dengan keluarga, beliau sangat perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau adalah suami yang terbaik, ayah yang penyayang, dan pemimpin yang bijaksana. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani cara Rasulullah SAW dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Yang keempat, menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam dalam menjalani ujian hidup. Setiap manusia pasti menghadapi ujian dan cobaan hidup. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi segala kesulitan. Beliau menunjukkan bahwa ujian hidup bukanlah untuk membuat kita putus asa, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Beliau mengajarkan kita bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, kita harus senantiasa berdoa dan bersabar, karena Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang kelima, menjadikan Rasulullah sebagai imam dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW adalah contoh sempurna dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang penuh hikmah dan kesabaran. Beliau tidak hanya menyebarkan Islam dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan beliau yang mulia. Sebagai umatnya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik. Setiap tindakan kita, setiap perkataan kita seharusnya mencerminkan ajaran Islam yang damai, dengan penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kekerasan. Anak-anakku yang dicintai Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam dalam segala aspek kehidupan kita.
Dengan meneladani beliau, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah beliau dan menjadi umat yang selalu mencintai beliau dengan sepenuh hati. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah beliau dan menjadi umat yang selalu mencintai beliau dengan sepenuh hati. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuknya untuk terus mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.